Selamat malam, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Imamat, pasalnya yang kelima dan yang keenam. Saudaraku, siapkanlah Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, di malam ini kami semua datang dalam kerendahan hati mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami akan menyempatkan diri untuk membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami sehingga kami terfokus dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Imamat pasal yang kelima sampai dengan Imamat pasal yang keenam, yang berbunyi, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis. Tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi, jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian di bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah ia dibawanya kepada imam, dan imam itu harus mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan.
Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu, karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Imamat pasal 6. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah.
mengatur korban bakaran di atas dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Korban sajian. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu. Maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya, yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap. Setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian. Sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan, dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpecik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami senantiasa dituntun dalam pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah. Saatnya kami akan beristirahat. Tuhan, dalam tidur kami nanti malam, Tuhan bungkus kami, Tuhan pelihara kami, dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali dengan kekuatan tubuh yang berasal daripada kuasa Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami serahkan juga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati tiap keluarga, tiap pribadi dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Senantiasa Tuhan pelihara kami semua. Inilah doa kami semua Tuhan di malam ini. Ampunkan dosa kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.